Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Pagi ini saya kembali mengunjungi pemirsa yang setia, khususnya para investor saham. Ya, seperti kita ketahui bahwa bulan Januari ini yang dimulai dengan euforia semula di awal-awal bulan, ya tiba-tiba tanpa disangka-sangka terjadi suatu bencana badai, ya. Jadi ini tidak hanya menimpa korban-korban atas hutan-hutan banjir, ya, di Sumatera dan beberapa daerah karena pembalakan hutan atau penebangan hutan yang amburadul, tetapi di bursa pun kita sedang mengalami bencana, khususnya para investor retail, dengan adanya menurut saya tamparan ya dari MSCI, di mana dengan sangat drastisnya ya memberikan suatu sanksi yang menurut saya sangat dirasakan. Sanksi itu bukan hanya untuk para SRO dan otoritas saja, tetapi khususnya para investor saham. Ya, kita dalam 2 kali ya kemarin ya kita sudah mengalami trading half ya sekali. Ini hari ini Kamis ya tanggal 29 ya. Tanggal 29 Januari kembali terjadi trading half yang kedua, yaitu pada sekitar jam ya 9 ya, 9:20 lah. Itu terjadi kembali trading half. Artinya penurunan mencapai 8%. Ya. Tentu ini menjadi hal yang sangat menyakitkan buat para investor ya yang sedang menikmati euforia yang konon indeks bisa sampai 10.000 ya, itu masih menjadi bayang-bayang. Itulah yang terjadi saat ini. Jadi ketika investor sedang menikmati euforia itu dan mereka sedang melakukan satu action ya untuk melakukan investasinya, dan bahkan beberapa saya lihat itu melakukan top up untuk menjelang 2026 awal ini dengan rasa optimis ya, dan dengan berbagai pernyataan-pernyataan dari pemerintahan ya, dari Menteri Keuangan yang optimis, dari Menteri Perdagangan, Ekonomi ya optimis menjelang 2026, tentu itu semula ditanggapi secara positif oleh pelaku pasar. Namun apa yang terjadi? Justru sanksi itu terjadi dari lembaga internasional, MSCI, ya satu lembaga independen yang melakukan suatu adjust atas semua persyaratan bila mana indeks saham-saham itu bisa masuk di dalam komposisi MSCI. Ya. Kita tidak bisa mengabaikan ya untuk apa yang disampaikan oleh MSCI itu, karena sepanjang kita menghendaki atau masih menginginkan investor asing investasi di negara kita, ya khususnya dalam hal ini pada pasar-pasar keuangan, ya ini kita harus memahami apa yang dia inginkan pada investor-investor asing itu. Ya, ketika kita menawarkan sesuatu dan mereka suka, tentu mereka akan masuk. Tetapi sebaliknya, kalau mereka tidak suka dengan apa yang ada di Indonesia dan sudah diingatkan barangkali, tetapi mungkin belum ada action yang memadai sehingga mereka melakukan aksi. Yang bisa dilakukan investor itu seperti itu. Lembaga internasional yang independen
yang profesional memang melakukan seperti itu. Dia tidak bisa kan menghimbau-himbau atau meminta-minta gitu ya. Tetapi setekali mereka sudah melakukan diskusi barangkali mereka ya udah kalau mereka nggak terpenuhi ya mereka akan melakukan action seperti ini. Ya kita tentu sangat berkepentingan terhadap MSCI itu karena apapun kita harus akui mereka menjadi rujukan dari fund-fund manager internasional khususnya untuk melakukan investasinya. Nah, inilah yang terjadi saat ini. Ini indeks sudah turun, sudah hari ini sudah tadi kan, udah kemarin sudah turun 7,35% dan sekarang kembali turun lagi. Jadi secara year to date barangkali sudah lebih 5% ya untuk penurunannya dibandingkan awal tahun yang lalu. Nah, sebetulnya apa sih? MSCI itu kan tidak, menurut saya pribadi, itu tidak aneh-aneh. Mereka itu hanya ingin transparansi. Itu ingin agar floating dari saham-saham yang beredar, yang dijual kepada masyarakat itu lebih dominan lah ya. Sehingga peran daripada pengendali itu tidak lagi bisa seenaknya karena ada terkontrol oleh investor-investor publik begitu. Jadi itu yang dia inginkan bahwa nanti sahamnya itu harga naik atau turun itu adalah pasar ya, tetapi dia berkepentingan tolong gitu kan bahasa sederhananya transparansinya ya. Kita mungkin para pelaku pasar yang sudah mempunyai jam terbang cukup kita mungkin tahun 2025 itu tanda tanya ya ketika indeks harga saham gabungan beberapa kali pecah rekor itu apa ya sih gitu kan apa ya sih IHSG ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang memadai karena kan pada teori yang sebenarnya adalah IHSG itu juga mencerminkan dari parameter-parameter pertumbuhan ekonomi begitu kan jadi dan kita paham ya bahwa pelaku pasar itu mengerti bahwa kenaikan IHSG yang lalu 2025 itu kan ditopang oleh beberapa saham tertentu, terutama saham-saham konglomerasi ya. Kita udah tahu lah ya beberapa dari grup PP, grup Pakri itu naiknya signifikan ya untuk selama tahun 2025. Dan kalau kita tengok secara fundamental itu memang tidak signifikan, tidak memadai, tidak sepadan gitu loh. Pertumbuhan dari sisi fundamental dengan kenaikan harganya yang ratusan persen, bahkan ada yang ribuan persen, itu rasanya kok aneh gitu ya. Ya, tetapi itu fakta. Nah, kemungkinan hal-hal itulah yang dibaca oleh MSCI ya. Mereka lebih jeli tentu dibanding investor retail. Dan kita sudah merasakan itu, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, nah satu lembaga itu ya itu melakukan kajian-kajian itu lebih detail dan saya kok merasa yakin ya sebetulnya mereka sudah mengingatkan pada pihak bursa OJK gitu mungkin sudah ada diskusi-diskusi ya tapi mungkin dia pandang eh, pelaksanaannya belum sesuai harapan mereka sehingga ya udahlah mereka melakukan pengumuman resmi ya yang dilakukan kemarin pagi ya sehingga direspon sangat negatif oleh pelaku pasar khususnya investor asing ya yang kemarin net sell lebih dari 6 triliun dalam satu hari ya dan tentu hal itu akan menimbulkan kepanikan oleh semua investor pada akhirnya ya. Jadi yang tadinya diam-diam mungkin ada pernyataan-pernyataan dari berbagai pihak ya. Oh jangan panik lah, jangan takut lah. Itu kan normatif itu, himbauan-himbauan ya. Tetapi bagaimana tidak panik untuk pelaku pasar yang memang sedang melakukan investasinya. Kalau dalam 2 hari harga sahamnya turun lebih dari 20% ini, pas gimana tidak panik ya. Nah, ini yang terjadi di eh, bursa kita saat ini. Tentu eh,
kita berharap sama-sama supaya hal-hal ini tidak hanya dihimbau saja, tetapi action dilakukan oleh otoritas, oleh SRO ya, itu dari semua penyelenggara bursa dan pengawas bursa, juga pemerintah saya kira melakukan tindakan-tindakan yang konkret untuk mencegah penurunan indeks harga saham gabungan itu yang lebih dalam lagi. Ya dengan action, bukan dengan cara himbauan-himbauan saja, tetapi action harus dilakukan secara konkret ya. Bahwa harga saham itu akan turun atau naik itu memang pasar. Ya, secara emosional memang investor itu akan terbawa ya secara psikologis bagaimana melihat tidak hanya secara fundamental dan saja, tetapi mereka emosional itu bekerja ketika mereka tidak kehilangan kepercayaan ya apapun dia jual. Kan saya lihat beberapa saham yang fundamentalnya bagus rontok juga. Contohnya BCA ya. BCA itu kan di dalam perbankan khususnya mereka menjadi lead lah ya, terutama untuk swasta nasional. Tetapi harganya coba kita lihat rontok ya, bahwa dari 2025 baru itu ya mereka mengalami minus gitu ya harganya, dan ini masih berlanjut lagi, sekarang udah jebol 7.000 Bu. Nah ini yang terjadi. Jadi saham sebagus itu pun ya, saham-saham kategori blue chip pun rontok saat ini. Ya karena itu apa? Ketidakpercayaan. Ya, ketidakpercayaan atau kepanikan yang terjadi karena melihat tekanan jual yang demikian besar. Ini realistis saya katakan. Jadi ya prihatin kita untuk menghadapi situasi seperti ini. Maka apa yang harus dilakukan investor? Ya tadi memang kita harus langsung berpikir secara rasional ya, dan logik itu apa yang harus Anda putuskan, apakah akan memutuskan cut loss atau akan melakukan justru melakukan average down ya atas saham, atas portofolio yang sudah dimiliki. Kan itu ada beberapa strategi ya di dalam menghadapi situasi itu. Memang saya tidak bisa mengklaim yang paling bagus yang seperti apa, tetapi ini adalah hal-hal yang rutin atau bisa dilakukan oleh investor. Ya kalau Anda melihat bahwa saham-saham itu ya saham-saham yang sebetulnya berfundamental bagus, tetapi harganya sekarang lagi rontok dan sehingga secara valuasi menjadi murah, itu ya kemungkinan uh, bisa melakukan akumulasi di saham-saham tersebut ya. Kita sudah berkali-kali mengalami goncangan-goncangan termasuk waktu COVID itu ya, goncangan-goncangan demikian tajam juga ya. Ya. Kalau ini memang terjadi bukan karena sebetulnya bukan karena fundamental perusahaan kan, karena ada satu pernyataan atau sanksi yang dilakukan oleh MSCI ya, sehingga pengaruhnya demikian besar. Nah, menurut saya tidak ada salahnya kalau Anda mulai pada titik tertentu, valuasinya sudah murah dan fundamentalnya bagus, prospeknya bagus, ya itu yang bisa dilakukan oleh investor. Jadi memang kepanikan itu hanya akan menambah, tidak mengatasi masalah, tetapi berpikir secara logika bagaimana kita melakukan investasi ini dengan sebaik-baiknya. Saya sedikit menyinggung masalah harga emas saja ya. Harga emas sudah pecah rekor, sekarang udah 5.400 US dollar. Ya, itu sudah tertinggi sekali. Ya, tadi sempat 5.500. Nah, itu tetapi kenapa saham-saham berbasis emas juga rontok, bahkan auto reject bawah seperti Bumi Resources ya, BRMS ya, itu uh, mengalami auto reject bawah sampai pagi ini. Padahal dia mempunyai satu komoditas ya, bidang usahanya adalah basicnya adalah emas. Oh, turun juga. Artinya informasi mengenai harga emas itu sudah kalah pamor dengan apa yang terjadi atas sanksi MSCI tadi. Ya, kita harapkan semua pihak menjadi lebih memahami ya. Jadi kita ambil hikmahnya dari situasi ini. Jadi para investor, saya sangat prihatin tentu saja, tetapi saya pikir ini juga satu pembelajaran bahwa kalau membeli saham, tiliklah fundamental, tiliklah prospeknya gitu ya, ya dan juga tahu
secara global kondisi-kondisinya itu seperti apa. Ini memang susah sekali, dan tidak ada yang menyangka bahwa MSCI akan melakukan satu aksi uh, seperti ini ya. Itu sangat di luar dugaan siapapun, itu ya, se-ekstrim ini. Tapi moga-moga sekali lagi saya sebagai orang yang mencintai pasar modal Indonesia tentu berharap ya agar situasi ini kembali lekas normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.